Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ingin kita membahas bersama tentang keutamaan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali sumber-sumber khususnya yang terkait dari sumber utama kita, yaitu Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keutamaan ilmu atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini hanya ingin saya sampaikan tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum membahas tentang ayat ini, maka kita perlu merujuk kembali kepada asbabun nuzul ayat ini agar kita tahu persis sebetulnya apa sih manfaat dan objek yang pertama kali ditujukan oleh ayat ini agar kita mempunyai pengetahuan yang kuat. Di antara sumber yang bisa kita rujuk adalah asbabun nuzul ayat ini yang ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Bahwa di sana pun dijelaskan banyak sekali, ya artinya tidak hanya satu yang menjelaskan tentang ayat ini turun sebabnya apa, tetapi itu menunjuk kepada satu peristiwa menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW baik ketika sesudah sholat maupun sholat faridah al-maktubah, ya shalawatul khams, 5 waktu sholat itu, atau sholat Jumu'ah itu tidak langsung kondur, tidak langsung pulang, tetapi kemudian berada di sufah. Ya, sufah itu serambi. Ya, serambi. Kalau dalam perkembangan tasawuf itu kemudian ya orang-orang tasawuf itu salah satu kenapa dinamakan tasawuf itu ya ahlu sufah, orang yang suka menyendiri di kamar-kamar kecil atau di serambi masjid. Ya. Maka dikatakan al-sufah. Itu salah satu pengertian orang tasawuf. Nah, ini Nabi berada di serambi masjid untuk apa? Untuk bersama-sama dengan para sahabat ta'allum, ya, baik menyampaikan berbagai hal tentang Islam, tentang ilmu pengetahuan, atau mungkin tentang perkembangan politik atau tentang apa dan sebagainya. Dan yang biasanya duduk mengitari Rasulullah SAW itu kalau sudah menjadi posisinya yang bagian kanan itu As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sebelah kanan, ya. Kemudian sebelah kiri sahabat Umar radhiyallahu an. Sementara yang di depan itu biasanya sahabat Utsman, sahabat Ali, karena memang keduanya itu memang disuruh oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah untuk menjadi katib, untuk mencatat. Nah, ini kebiasaannya. Yang lain menjadi kebiasaan siapa yang datang duluan. Nah, karena ada semua waktu itu waktu Jumat, ini yang mayoritas itu banyak menjelaskan ayat ini turun di hari Jumat. Para sahabat duduk mengitari Rasulullah SAW di samping para sahabat yang 4 itu, ya. Nah, akhirnya temannya penuh. Nah, pas lagi menyampaikan kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Nah, sahabat ini adalah min ahli Badrin, ya, yaitu yang ikut perang Badar. Dan Rasulullah SAW itu sangat mengutamakan sahabat yang ikut perang Badar, karena perang Badar itu adalah
awal Islam kemudian mendapatkan kejayaan. Ya, awal Islam kemudian mendapatkan kejayaan karena menang di perang Badar tersebut. Nah, sehingga kalau dalam majelis maka ahlu Badar itu harus duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ada seorang sahabat yang menetapkan perintah, berdirilah. Kamu berdiri, kamu berdiri. Artinya ada perintah itu untuk geser, ada berdiri. Itu ternyata diam saja. Sesaat tidak mau berpindah tempat. Nah, karena tidak mau berpindah tempat, maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan berpindah tempatlah. Tafassahu fil majalis. Ya, ifsah. Pindah, geser. Ya, meskipun di sini pemahaman tentang geser itu macam-macam, banyak hadis mengatakan bukan berdiri artinya meninggalkan tempat itu pindah, tidak, tetapi hanya geser ya biar merapat bisa ada satu tempat ya geser antara 2 orang atau 3 orang biar ada tempat sedikit untuk ahlu Badar tersebut. Nah, setelah itu terjadi ternyata Rasulullah SAW melihat ada orang-orang yang kemudian wajahnya ternyata tidak terima, tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Ya, karena tidak ikhlas itu bahkan para orang munafik itu sampai-sampai kemudian cerita ya kepada orang lain, "Alastum tas'umuna anna sahibakum hadza ya'dilu bainan nas?" Apa yang seperti ini? Rasulullah SAW itu kok kemudian sahibakum teman-teman itu ini adil, betul berlaku adil antara orang itu enggak kan karena memang digeser udah duduk duluan kok digeser ya. Nah, oleh karena itu datanglah pada Rasulullah SAW itu ada satu Rasulullah satu perintah ini kemudian Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan fasaha li akhihi. Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mau menggeser tempat yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut duduk bersamanya. Akhirnya bersegeralah mereka memberikan kesempatan pada ahlu Badar tersebut duduk. Nah ini asal muasalnya. Maka turunlah itu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah lakum. Nah, ayat ini pun menjadi dasar seperti yang kita ketahui ya dimanapun memang ada protokoler ya artinya dalam sebuah pertemuan ya ada protokolernya. Taruhlah PHBI saja satu kegiatan yang biasa di masyarakat dan itu adalah milik masyarakat bersama, ada peringatan Hari Besar Islam sama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka bagian yang duduk di bagian depan itu ya tidak semua orang. Seandainya ada orang yang biasa duduk di situ kemudian ada tokoh masyarakat yang datang meskipun telat pasti orang yang biasa itu kemudian disuruh geser karena tempatnya akan diduduki oleh orang yang mempunyai tokoh masyarakat tersebut. Sehingga tokoh masyarakat ya duduk ada di depan kemudian kalau memang itu tingkat kecamatan ya ada Pak Camat, ada pewakilnya, ada pewakil dari kecamatan, kelurahan, kemudian tokoh masyarakat dan sebagainya. Ini protokol itu ada ya dimanapun saat ini itu diterapkan. Nah, ini ayat ini pun menunjukkan sebagai dasar adanya protokoler dalam sebuah kegiatan. Kemudian kita mencoba mengkajinya ya tentang ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Ini perintah kepada orang yang beriman ya bahwa fafsahu yafsahillam. Perintahnya adalah idza qila lakum tafassahu fil majalis, ayo berlapanglah kamu dalam majlis, fafsahu yafsahillah. Maka Allah akan memberikan kelapangan kepada orang tersebut. Begitu pula wa idza qila syuzu, berdirilah, maka fangsyuzu, Allah pun akan memberikan balasan yang sama. Tafassahu fafsahu, umsuzu fangsuzu. Ini memberikan suatu pengertian bahwa sebuah balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya min jinsil amal, sesuai dengan amal tersebut. Ya. Kalau memang memberikan kelapangan, maka Allah akan memberikan kelapangan.
Ya, kelapangan itu bisa kelapangan tempat, kelapangan rizki, atau kelapangan kesempatan, wallahu a'lam, tetapi kelapangan. Dalam hadis-hadis lain dijelaskan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya kan? Siapa orang yang akan membangun sebuah rumah Allah, Baitullah, masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membuat rumah di surga. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang akan yang mempermudah atas orang yang kesusahan, maka Allah akan mempermudah baginya kesusahan di dunia maupun di akhirat. Di antaranya itu, ya kan? Banyak sekali ayat yang seperti itu, ya. Nah, hadis-hadis menunjukkan jadi bahwa balasan akan sesuai dengan amal perbuatannya. Tidak mungkin kemudian akan diberikan yang tidak sesuai dengan amal yang ia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, man tawaddu'a li amrillahi rafa'allahu qadrahu wa nasyara dzikrahu, ya. Bahwa ini adalah perintah. Kalau siapa orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, maka rafa'allahu qadrahu, dia akan diangkat derajatnya. Ya. Perintah Rasulullah SAW harus ditaati. Maka siapa yang mentaatinya, dia akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Nah, begitu pula terkait dengan pendidikan. Ya, siapa yang taat kepada muallim, siapa yang taat kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, atas perintah yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang jauh lebih baik sesuai dengan perintah tersebut. Ya. Kenapa? Ingat, al ulama warasatul anbiya. Ya, pertama yang memerintahkan adalah para nabi sudah ada, kemudian sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, dan jatuhlah kepada ulama. Itu yang awal. Berikutnya, jangan kemudian kita mengira bahwasanya dengan meninggalkan tempat, dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersama-sama bergabung, itu hilanglah kesempatan kita. Ya, hilang, kita menjadi kurang, bergeser semakin jauh dari Rasulullah SAW, maka posisinya akan berkurang. Tidak, janganlah kemudian kita mengira ketika memberikan kesempatan kepada orang lain maka kita akan rugi. Jangan. Justru ketika kita punya kesempatan memberikan kesempatan kepada orang lain, menolong orang lain, memberikan kemudahan bagi orang lain, sehingga orang lain itu yang tadinya tidak bisa duduk, orang lain yang tidak kesusahan kemudian bisa ada solusi atas kesusahan tersebut, orang yang tadinya tidak punya kesempatan kerja bisa punya kesempatan kerja. Bukan berarti kita itu justru malah rugi, malah itulah bal huwa rif'ah wa maziyah. Itulah menurut indallah, menurut Allah SWT justru merupakan kedudukan yang tinggi dan sesuatu hal yang sangat istimewa. Oleh karena itu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba yang memberikan pertolongan, kesempatan, kelapangan kepada saudara-saudaranya. Yang berikutnya itu di situ, kalau kita melihat, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Ada kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kemudian saya melihat di sini, mungkin kalau orang orang yang berilmu pengetahuan, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tapi saya ketika mencoba membaca tafsir Al-Misbah, ternyata bisa dibagi menjadi 3. Bahwa intinya begini. Ada kalimat darajat tidak di belakang yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajat. Tetapi kemudian diterapkan di akhir setelah walladzina utul ilma. Ya, kalimat darajat ini di akhir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada Allah itu akan memberikan balasan, mengangkat derajat, mengangkat satu tempat yang mulia, ya, makom yang bagus, kesempatan yang bagus kepada siapa? Yang pertama adalah alladzina amanu. Ya, ini yang pertama.
orang yang beriman di antara kita. Banyak orang yang beriman, tetapi tidak semua orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Karena dengan bahasa minkum, di antara kalian. Tidak semuanya orang yang beriman. Ya. Nah, dari sinilah kemudian ada orang yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan atas keimanannya, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Yang kedua adalah walladzina utul ilma. Orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, orang yang diberi ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan tersebut akan mampu mengangkat derajat orang yang memilikinya. Buktinya apa? Di kehidupan sosial, ya, orang-orang yang berilmu itu mempunyai stratifikasi sosial yang berbeda. Bahkan posisi di masyarakat, ya, dibandingkan orang lain yang tidak berilmu pengetahuan itu berbeda. Orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah maka akan berbeda. Orang yang S1 dengan S2 berbeda. Orang yang S2 dengan S3 berbeda. Orang yang sekolah hanya sekolah menengah pertama dengan SMA itu berbeda. Begitu pula orang yang hanya sekolah tidak kuliah berbeda dengan orang yang kuliah. Ini jelas. Kenapa? Karena ilmu yang dimilikinya. Ya, karena ilmu yang dimilikinya berarti ilmu mampu mengangkat derajat orang yang memilikinya. Yang ketiga adalah kelompok alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Di samping orang yang beriman, dia orang yang beriman satu sisi juga dia mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi ada dua sumber yang akan mampu mengangkat derajat orang tersebut. Satu sisi keimanan akan mengangkat derajatnya, satu sisi dia dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya juga akan mengangkat derajatnya. Sehingga tidak hanya satu sumber atau satu cara yang mampu akan mengangkat derajatnya, tetapi dua, keimanannya dan keilmuannya. Inilah mestinya kita menjadi posisi yang ketiga. Keimanan kita kuat, di samping itu juga menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan itu, jangan kemudian kita menggarisbawahi hanya orang yang pintar saja, tidak. Proses. Bahkan kemudian kalau kita mengacu pada hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kau orang alim, ya, yang mengetahui. Kalau enggak bisa ya kita proses, muta'alliman, belajar. Atau kalau enggak mampu mustami'an dengan model jiping. Au muhibban, kalau memang tidak mampu mustami'an karena kita sibuk dan sebagainya, ya muhibban, ada pengajian kita siap menjadi donaturnya dan lain sebagainya karena kita cinta. Enggak usah justru malah kita menghalang-halangi orang yang belajar. Wala takun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang hanya disibukkan dengan ilmu pengetahuan, tidak disibukkan dengan urusan dunia, tidak care dengan ilmu pengetahuan. Ini akan rusak orang tersebut, ya. Maka jadilah 4 jenis orang: aliman, muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Ini masuk pada kategori orang yang proses. Kalau memang kita alladzina utul ilma, ya sudah kita proses untuk belajar kalau memang tidak mampu menjadi orang yang pandai atau seorang yang menguasai ilmu tersebut, ya. Jadi jangan kemudian hanya masuk di sana. Inilah makna, ya. Jadi ada 3 kelompok. Irfa'illahu ladzina amanu. 1, kelompok orang yang berilmu pengetahuan, Allah akan mengangkat derajatnya dari satu sisi. Yang kedua, pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu pengetahuan yang akan mengangkat derajat adalah ilmu pengetahuannya. Sementara yang ketiga, amanu utul ilma, orang yang memiliki keimanan, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga 2 sumber ini akan mengangkat derajat orang tersebut. Jadilah kita orang yang ketiga itu. Nah, dalam kitab Bughiyatul Mustasyidin, ya, kenapa ilmu itu sangat kadang-kadang dalam Islam diantaranya ini ada satu perkataan, ya. Kalau dalam sebuah proses pendidikan, betapa proses pendidikan itu akan nikmat seandainya idza jama'al muta'allim, apabila dalam potensi yang dimiliki oleh seorang muta'allim, yaitu mahasiswa, itu dia memiliki akal yang bagus, ya, kemudian adabnya bagus, kemudian daya nalarnya, husnul fahminya bagus, ya, kritis, ya. Jadi sudah akalnya bagus, sopan santun, tata keramanya bagus, di samping itu juga dia punya nalar kritis yang bagus.
Tiga hal yang ada pada seorang yang sedang belajar. Sementara kalau memang yang belajar itu memiliki tiga sifat tersebut, guru juga memiliki apa? As-sabru. Sabar dalam menghadapi kekritisan mahasiswanya. Sabar dalam menghadapi kekritisan muridnya. Tidak hanya sabar tok, tawadhu. Gurunya juga tawadhu meskipun memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia tidak sombong. Wa husnul khulqi, dan dia memiliki perangai yang bagus. Ya, satu sisi siswanya berkualitas, akalnya bagus, adabnya bagus, daya nalar kritisnya bagus. Satu sisi muallimnya sabar, tawadhu, husnul khulqi, maka sungguh sangat sempurna kenikmatan yang dimiliki dalam sebuah proses pembelajaran. Begitu pula ada keterangan yang lain agar kita semangat dalam belajar, khususnya kita mampu untuk menulis apapun yang kita mampu tulis. Hasan Basri mengatakan, "Soriru qalamil alim tasbihun." Ya, wa kitabalul ilmi wan nadhr fihi ibadatun wa midaduhu qadamis syahid. Wa idza qama min qabrihi nadhara ilaihi ahlul jam'i wa yuhsyaru ma'al anbiya. Kalau suara penanya orang yang alim ketika menulis itu dihitung tasbih. Ya. Tasbih, ya. Jadi kalau beberapa orang yang kemudian menyendiri mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan thariqah dan lain sebagainya, dengan zikirnya adalah bil lisan, membaca kalimat thayyibah yang banyak dan sebagainya, orang alim itu menulis, itu tasbihnya, tanpa harus membaca subhanallah, tetapi justru menulis itu tasbihnya, ya. Wa kitabatul ilmi, menulis satu ilmu pengetahuan. Wan nadhr fihi, kita melihat tulisan, ya, itu adalah ibadah. Sementara penanya, midadu qadam syahid, pena yang digunakan untuk menulis itu seperti darahnya para syahid, darahnya orang yang mati syahid. Betapa nikmatnya, ya. Makanya orang yang belajar itu fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah, yaitu termasuk sama posisinya seperti mujahid fisabilillah. Dia mendapatkan pahala yang sangat tinggi. Keterangan yang lebih lanjut nanti pada kesempatan yang lain. Dan besok ketika bangkit dari alam kubur, seluruh manusia akan melihatnya sebagai orang yang sangat bagus, dan dia akan wa yuhsyaru ma'al anbiya, akan dikumpulkan bersama para nabi. Itulah hal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan Al-Quran, surah Al-Mujadilah, yang ayat 11 ini sangat dalam sekali maknanya ketika kita mengurai makna yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.